Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Bincang Akhir Pekan yang dipersembahkan oleh Mu'adz TV dan Radio Mu'adz Binjabal. Kalau kegiatan sekarang lebih banyak ke ini ya? Lebih banyak ke donasi nasi atau ada kegiatan donasi nasi yang rutin, Kak. Oh, donasi gitu. nasi pembersihan masjid. Ya. Ya, Kak. Kalau S3 kan donasi nasinya masih jalan kah? Masih, tapi masih. dalam bentuk sekarang di posko. Oh, di posko. Nah. Poskonya di mana? Di sini, di jalan sebelum kampus Mandala Waluya. Oh. Dekatnya Bank BNI. Iya. Lokasinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam acara Bincang Akhir Pekan, kali ini tampilannya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena saat ini saya berada di Taman Kota Kendari. Insya Allah di kesempatan ini Bincang Akhir Pekan akan mengulas sebuah fenomena kekinian yang mana di setiap hari Jumat kita mendapatkan sebuah hal yang baik dan bagus tentunya, itu di mana kita dapatkan banyak masjid-masjid ataupun di tempat-tempat umum memberikan layanan berupa pembagian nasi bungkus yang sifatnya gratis. Nah, akan saya ulas dalam program Bincang Akhir Pekan di edisi kali ini. Memberi asa dengan sebungkus nasi menjadi tema di program Bincang Akhir Pekan kali ini. Telah hadir para relawan dari pegiat membagi nasi bungkus. Nah, ini dia yang menarik. Nah, sudah hadir di samping saya ada Muhammad Fajrin dari Sedekah 1000 Sehari dan Muhammad Afif Nasrullah dari Donaktif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat semua sekalian dimanapun Anda berada, kita akan bersama mengetahui bagaimana aktivitas mereka dalam memberi asa dari sebungkus nasi di program Bincang Akhir Pekan. Silahkan. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sahabat Mu'adz ada yang pernah mendapatkan paket nasi bungkus di hari Jumat, di mana terkadang kita tidak menyangka tiba-tiba ada yang menyodorkan. Nah, itulah di antara bagian dari kegiatan teman-teman yang berbagi nasi di setiap hari Jumat ataupun di hari-hari lainnya untuk masyarakat. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana aktivitas para relawan-relawan kita, kali ini dari S3 dan juga dari Donaktif, untuk menggerakkan ataupun menjalankan kegiatan ini. Nah, yang pertama mungkin saya ingin bertanya ke S3 Ahif Fajrin ini. Ahif Fajrin, untuk kegiatan berbagi nasi ini apakah menjadi program utama dari S3 atau seperti apa? Kalau program utama mungkin tidak. Karena kan kalau S3 itu dia lebih luas cakupan kegiatan sosialnya. Jadi kalau kegiatan nasi itu diusahakan rutin tiap Jumat, kita tiap Jumat juga. Jadi prepare memang di satu hari sebelumnya, karena kita memang masak sendiri. Nah, ada dapurnya kita di posko, jadi masak sendiri, malamnya memang masak, kemudian dieksekusi di besoknya. Nah, jadi kalau untuk dibilang fokus kegiatannya di nasi tidak. Tapi dia menjadi bagian. Menjadi bagian. Iya. Kalau di Donaktif sendiri, Afif? Sama seperti itu, Kak. Jadi kami tidak berfokus pada pembagian nasi saja. Namun pembagian nasi ini kami laksanakan rutin karena itu juga upaya kami menjaga kekompakan daripada tim-tim yang ada di Donaktif itu, Kak. Memilih hari Jumat. Kenapa harus hari Jumat? Hari kan ada 7 hari. Senin sampai Ahad ya. Teman-teman S3 kenapa hari Jumat? Karena kita kan memang ada programnya di S3, itu namanya Jumat Sedekah. Oh, Jumat Sedekah. Nah, jadi entah Jumat Sedekah itu orang yang transferan bantuan donasi untuk S3. Jadi kita ngambilnya di hari Jumat itu, ngambil dari tagline-nya kita Jumat Sedekah. Jumat Sedekah programnya ya. Bukan karena hari Jumat itu ada sholat Jumat. Tidak juga. Oh, tidak juga. Malah justru kalau semuanya karena ada jeda, ada space-nya situ ada. Kan kita mulai dari jam 10, kemudian jeda Jumat lanjut lagi. Karena ada program ya. Kalau di Donaktif sendiri kenapa hari Jumat?
Oh, kalau donaktif hari Ahad. Kak. Oh, hari Ahad. Masya Nah, Allah. namun di hari Jumat itu kami galakkan untuk open donasinya. Open donasi. Karena iya, Actionnya di hari actionnya Ahad. hari Ahad. Nah, Itu karena kami lakukan hari Ahad karena menyesuaikan dengan waktu-waktu dari relawan-relawannya, Kak. nah, relawan-relawan di Donaktif sendiri dari Berasal kalangan apa dari saja? latar belakang pendidikan yang berbeda, Kak. Ada yang dari kedokteran, ada yang farmasi, akuntansi, ekonomi, semua dari latar belakang pendidikan itu, Kak, kami terima di Donaktif. Mahasiswa? Mahasiswa ada yang sudah kerja, Kak. Jadi itu semua ada di Donaktif. Nah, kami menyesuaikan harinya, ternyata hari Ahad yang banyak lowong waktunya, Kak. Oh, jadi ngambilnya hari Ahad. Hari Ahad. Berarti ketika hari Jumat melimpah, ada hari Ahad nih yang masih bisa Iya, diisi. itu alhamdulillahnya, Kak, saling menguatkan di situ. Saya sih maunya dari hari Senin aja. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau di S3 sendiri, para relawannya dari mana saja? Relawan hampir-hampir sama juga kayaknya semua untuk lembaga-lembaga, semua yayasan ataupun lembaga organisasi, karena kebanyakan relawan kan anak-anak muda, kebanyakan. Ada pun yang orang-orang tua mungkin di belakang layar kayak kita ibu-ibu ataupun apa. Nah, jadi kita relawannya pertama orang yang terdekat dari pribadinya kita dulu. Jadi saya kebanyakan relawan itu teman-teman dari zaman sekolah, kayak hari kegiatan ikut-ikut. Nah, seperti itu. Berarti relawan ini ya kita-kita ini yang masih muda ya? Ya, Ya. kita. Oke, kita. Nah, untuk kegiatan ini kan sifatnya rutin nih. Untuk membuat program ini bisa berjalan kan butuh dana. Iya. Teman-teman ini bagaimana usahanya untuk mendapatkan dana? Jadi saya dulu mungkin. Ya, boleh. Jadi kalau kalau S3 sebenarnya itu kalau kita bagi nasinya kan kebetulan sempat vakum karena ada aksi-aksi demo. Kebetulan titiknya kita itu dekat dengan titik aksi yang di pertigaan kampus. Iya. Jadi kalau untuk berbagi nasinya kita itu sebenarnya kita ada posko, kemudian kita buka warung, orang datang ke situ. Nah, jadi ada tempat. Ada tempat. Nah, jadi dia saat ini tidak gratis untuk orang umum. Jadi dia hanya membeli sebesar Rp3.000. Rp3.000. Jadi namanya itu warung murah, bukan warung gratis. Iya. Warung murah Rp3.000, tapi ketika ada kayak pemulung yang lewat, kemudian ada kayak penjual-penjual yang pakai sepeda yang lewat-lewat di depan posko, kami panggil, kita kasihkan secara gratis. Gratis ya. Oh, berarti bukan dibagikan gratis ya? Tidak, tapi ketika ada yang memang betul-betul dalam konsepnya dia itu memang lebih butuh sekali, kita kasih dengan gratis. Oh gitu. 3.000 per porsi. Per porsi lengkap dengan air mineral. Cukup nggak untuk pengadaan bahan-bahan? Alhamdulillah cukup. Cukup ya? Cukup. 3.000. Masya Allah. Karena kan banyak juga yang tidak bayar Rp3.000. Lebih. Oh, Masya Allah. Maka ada yang menitip 10.000, ada yang menitip, dia juga kembaliannya nggak usah. Oh, nggak usah. Masya Allah. Berarti sudah tahu dong, ini pasti S3 untuk kegiatan sosial kan? Bukan untuk kebutuhan pribadi? Bukan. Oh, gitu. Sudah. Karena kan di situ memang poskonya S3, jadi semua sudah ketahuan. Ya? Ada pelang berarti? Ada ya. Nah, kalau di Donaktif sendiri untuk mendapatkan operasional agar program ini bisa berjalan terus seperti apa? Itu kami open donasi tiap awal bulan, Kak. Jadi aksinya itu sekali sebulan di akhir pekan terakhir di dalam 1 bulan tersebut. Jadi dalam kurang lebih 29 hari kami galang dana. Nah, dana yang terkumpul itu kami gunakan untuk belanja nasi boxnya. Nah, nasi box yang kami dapatkan ini, Kak, kami manfaatkan lagi masyarakat yang punya warung-warung kecil. Jadi kami belinya di situ. Iya. Dan alhamdulillah responnya senang sekali gitu, Kak, karena merasa terbantu. Apalagi pada saat pandemi kan, pembeli itu sangat-sangat menurun. Nah, dengan adanya program ini kami berdayakan kembali warungnya, Kak, seperti itu. Berarti di sini ada kegiatan ekonomi ya? Iya. Berarti kami memang cita-citanya pengen mengangkat itu, Kak. Meringankan beban masyarakat. Berarti bukan hanya sekedar mengadakan, tapi bagaimana usaha-usaha kecil ini bisa terbantu dengan adanya berbagi nasi ini. Kalau boleh tahu nih, per kali kegiatan berapa porsi yang biasa disiapkan? Kalau di warung murah kita ada terbanyak kurang 80 porsi. 80 porsi ya. Itu hari Jumat? Jumat. Ini warung murahnya bukanya Jumat doang gitu? Jumat. Jumat ya? Memang sih kan kebetulan itu posko. Iya. Kalau bisa aktif tiap hari ya kenapa tidak, hanya karena kebetulan relawannya juga yang masak ini bisanya di hari itu, ya di hari itu fokus di hari Jumat saja. Nah, kalau teman-teman di Donaktif?
Kami alhamdulillah sekarang sudah rutin Kak. Itu jumlahnya 333 box per bulan. Jadi itu kami bagikan di beberapa titik di daerah Kota Kendari. Jadi menyebar. Memang kumpulnya di pelataran MTQ sini Kak. Iya. Nanti kemudian relawan-relawannya kami sebar di beberapa titik seperti itu. Nanti dari relawan di titik inilah yang menyebar, ke iya. masyarakat. Iya Kak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana respon masyarakat dengan kegiatan teman-teman? Kalau kami sendiri kebetulan kan itu dekat dengan kampus, Iya. kampus Universitas Saloleo, Iya. Universitas Mandal Waluya. Betul. Ada beberapa yang masuk itu kemungkinan besar dia itu mahasiswa. Jadi bisa kita tahu kalau zaman-zaman kuliah ketika ada yang begituan Iya. sangat membantu. Ya sangat membantu daripada makan mie instan terus ya. Jadi kebanyakan mereka bisa bungkus, bilang silahkan berapa orang, tapi kita ada minimal maksimalnya bungkus berapa. Boleh sekian gitu. Sekian, jadi bisa bungkus sekian. Oh ya, bungkuskan. Tapi kalau mereka tidak pernah juga bilang Rp3.000. Iya, selalunya lebih gitu kan. Selalunya lebih juga. Kan rata-rata per porsi kan standar sekarang ya 10.000. Memang menunya juga lengkap. Oh, begitu. Dengan air mineralnya juga. Porsinya juga sama. Sama. Iya. Biasanya kan kita lebih suka porsi yang gede ya. Nah. Double nasi. Double nasi. Nah, kalau di Donaktif sendiri gimana reaksi atau tanggapan? Iya, alhamdulillah Kak. Saya kan dari pembina, kemudian pengurus-pengurus intinya dan relawan-relawan itu terjun langsung dalam pembagiannya. Nah, saya juga terjun langsung kemarin. Alhamdulillah reaksinya masyarakat itu kami lihat langsung sangat-sangat senang dengan adanya pembagian nasi itu. Malah ada Kak yang pada saat pembagian itu mengatakan seperti ini. Dia bilang, wah saya tidak pernah makan enak ini. Alhamdulillah gara-gara kita saya makan enak gitu. Nah, jadi saya bilang, oh insya Allah saya tiap bulan saya kesini. Insya Allah, gitu. Dan ini rata-rata yang disasar ini memang ada kalangan tertentu nggak? Iya, kami targetnya usahanya itu upayakan kepada masyarakat yang memang butuh. Butuh ya. Pemulung, pedagang-pedagang kecil gitu Kak. Kalau di S3 sama juga. Tadi target mahasiswa apa masyarakat? Masyarakat umum, tapi kan ke situ kebetulan banyak mahasiswa. Tapi kita ketika ada nasi berlebih dan waktu sudah mulai sempit, kita paket dan kita sebar. Kemana itu bawa? Kan kebetulan relawannya sebelumnya kan konsepnya kita begitu juga, keliling-keliling banyak. Jadi sudah paham semua titik-titiknya, entah di kampung pemulung, di TPU tempat pemakaman umum, kemudian di jalanan juga. Jadi ketika ada stok berlebih di posko, segera di packing, langsung disebar. Masya Allah. Jadi ini untuk antisipasi ketika masyarakat ini tidak sempat datang ke posko, kita yang datangi mereka. Bahkan ada yang sistem kita antarkan ya. Bilang, Dek, ada minta tolong antarkan di sekitaran sini. Ayo kita ada titip dana. Maksudnya saya kasih sekian. Kamu antarkan ke sini. Oh, berarti sudah menentukan titik berarti ya. Jadi kita ada dapat japri di grup di admin. Ini. Oh ya nanti kita antarkan langsung ke sana. Berarti by order ya. Di Donaktif bisa nggak seperti itu juga? Kami tidak seperti itu. Kami tetap masih awal-awal itu masih pembagiannya kumpul lalu kita menyebar ya. Dan yang disasar memang masyarakat kalangan menengah ke bawah ya. Nah, Masya Allah. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah fenomena yang di Kota Kendari kita dapatkan paling ramai di hari Jumat sih. Tapi di hari-hari lain juga tetap ada. Nah, bagi Anda yang mungkin memiliki kelebihan rezeki, bisa ikut bergabung dengan menitipkan sebagian rezeki Anda untuk dikelola oleh teman-teman kita, entah dari S3 ataupun dari Donaktif. Nah, ini kan program bisa dikatakan harus jalan terus. Pernah nggak selama perjalanan ini, hari Ahad sudah dekat nih, tapi donasi belum ada sama sekali? Dari saya, alhamdulillah sampai saat ini Kak tidak ada. Kalaupun misalnya donasi yang masuk itu sedikit Kak, itu kami pasti insya Allah akan mengantisipasi 2 minggu sebelum kegiatan. Jadi kalau misalnya kurang, maka kami yang inisiatif untuk mengumpulkan dana masing-masing dari kami Kak. Dari relawan? Dari relawan melebihkan. Biasanya kan kami kumpul dari masyarakat umum. Nah tentu juga dari relawan ada yang menyumbang, tapi kalau misalnya dananya sedikit, kami upayakan untuk tetap konsisten dalam program kegiatan bulanan kami. Jadi tidak boleh ada alpanya, karena yang intinya itu kami melatih juga konsistensinya kami Kak. Seperti itu. Dan ini kan relawan sudah dipakai tenaganya, ini sekarang materinya juga dipakai. Iya, itu kan saya mengatakan begini pada semua relawan Donaktif itu kan, bahwa ini perniagaan yang tidak pernah rugi. Kita berniaga sama Allah. Kita sedekah, kita ikhlas. Kalau misalnya cari yang
selain itu maka pasti merasa rugi. Tapi kalau misalnya kita niatnya dari awal sudah paham, sepaham semuanya bahwa ini adalah untuk kebaikan kita sendiri, kembali kepada kita, maka insya Allah tidak ada komplain daripada relawan itu Kak. Malah senang karena kita terarah kemana. Iya. Nah, kalau teman-teman di S3 sendiri pernah nggak mengalami kondisi di mana hari H sudah dekat, ternyata donasi masih sedikit? Nggak pernah. Nggak pernah karena kita pertama kalau di S3 kan sudah ada kas, memang ada saldo yayasan. Iya. Tapi dimulai dari perjalanannya nggak pernah, alhamdulillah tidak pernah. Malah kita di stok di warung ada stok beras yang lumayan berlebih. Kita kadang-kadang kita menolak itu donasi yang berbentuk sayur, donasi berbentuk tahu tempe ataupun ikan, ayam cepat rusak. Itu kita kadang-kadang kita nolak. Karena pertama kita tidak punya penyimpanan yang baik, tidak punya freezer apa segala macam. Jadi kita tolak itu. Jadi kalau untuk dibilang kita pernah kekurangan untuk hari Jumatnya, untuk Jumat ke depannya, alhamdulillah enggak pernah. Enggak pernah ya, alhamdulillah. Kita terkendala karena itu Ji, ketika mau action tapi lokasi yang tidak bisa bilang tadi, ketika ada aksi demo ataupun apa aja, karena tidak bisa dijangkau. Itu jika karena pernah waktu itu kan kenanya hari Jumat yang aksi besar-besaran waktu itu. Betul. Kita sudah prepare, tiba-tiba ribut di grup, bagaimana besok, jadi tidak. Saya bilang nggak usah nafsi-nafsi. Kalau memang tidak bisa ya nggak usah. Artinya kolektif gitu kan. Nah, dan pada akhirnya ketika misalnya sudah siap nih, ternyata tidak bisa terakses lokasi yang dituju ini, dikemanakan? Kalau untuk dibagikan nih cepat saja, gampang. Sudah relawan sudah tahu titik-titik di mana kalau mau bagi cepat. Kalau mau bagi cepat bisa ke Kota Lama, bisa ke TPU, bisa ke TPA. Siapa mereka di sana? Di sana ada pemulung, ada biasa kalau kita masuk di tempat pemakaman umum itu ada orang-orang yang membersihkan makam, jasa pembersihan makam, kita bagi-bagikan kepada mereka. Kalau di Kota Lama banyak tukang beca. Tukang beca gitu kan. Ya. Dan itu mereka jadi target tetap dari teman-teman relawan ini atau diambil secara random? Titik-titiknya tetap Kak, tapi yang penerimanya itu random. Oh random ya. Jadi sudah ditentukan. Oh titik Kota Lama nih harus terjangkau. Kemudian pemakaman di Penggulaka ya. Penggulaka. Ini berarti orang-orang yang menerima ini sudah ditentukan? Oh tidak Kak, random penerimanya, tapi titik-titiknya yang kami tentukan. Yang ditentukan ya. Begitu juga dengan S3 ya? Begitu juga. Nah, dari pengalaman teman-teman ketika turun ke lapangan seperti itu, apakah memang mereka betul-betul bisa dikatakan sangat membutuhkan? Seperti tadi Ayafi bilang, baru pertama kali makan enak gini gitu ya. Iya, kalau cerita-cerita begitu ada saja di tiap-tiap. Kayak itu waktu kita di warung murah, ada bapak kalau enggak salah ingat itu jualan tape, yang tape pakai becak itu keliling-keliling. Tape ubi ya. Tape ubi ya, kita akan berikan. Dia tidak sangka kita panggil itu untuk memberikan nasi, karena kita panggil untuk membeli tapenya pertama kali. Pak, membeli tape, kita makan sama-sama relawan. Kita kasih. Berapa nak? Nggak dijual Pak. Kalau silakan diambil saja. Jadi dari ekspresi mukanya itu kita bisa baca ini orang bahagia sekali. Tanpa dia mengucapkan kata-kata pun kita sudah tahu. Alhamdulillah. Jadi kita nyaman juga. Gitu. Kalau teman-teman di Donaktif gimana? Orang-orang yang diberi itu memang nampaknya sangat butuh. Oh iya, jadi kami Kak prinsipnya begini. Kalau misalnya ada yang meminta, itu berarti butuh. Nah, kami tidak permasalahkan lagi, Bapak ini bukan sudah gitu kan. Iya. Tapi kami tidak, kalau ada yang minta kami kasih. Nggak dilihat dulu, oh ini kayaknya Bapak udah layak terima gitu. Tetap kami pantau, bilang oh ini yang butuh, kami ini yang butuh. Nah, namun kan pada saat pembagian itu kami terlihat oleh masyarakat yang sedang melintas di titik kami berhenti. Nah, itu biasanya singgah. Dek minta juga satu. Nah, itu kami tidak tolak, kami kasih kalau misalnya masih ada. Jumlah stok yang disiapkan dengan jumlah yang ingin mengambil atau meminta ini apakah selalu sesuai atau lebih banyak yang meminta daripada stok yang tersedia? Malah kadang lebih Kak. Oh kadang lebih. Kadang kami bingung, aduh bagi di mana ini, karena kami melintas di jalan sudah tidak ada ya juga yang lewat itu masyarakat yang kurang mampu. Jadi kadang kami masuk ke rumah-rumah. Misalnya ada perumahan di sekitar titik yang kami datangi, maka kami turunkan situ relawan keliling di rumah-rumah yang kurang mampu kelihatannya dari rumah. Kalau teman-teman di S3, target yang di ini sudah didata memang sebelumnya? Atau memang ya by the moment langsung turun ke titik ini, berapapun di situ maka
kita akan berikan semua atau gimana? Oh. Tapi sebenarnya kalau untuk nasi kita itu ada 2 konsep kalau di S3. Oh gitu. 3 sebenarnya, ada pernah turun lapangan, kemudian ada di warung murah, dan satu itu kalau untuk makanan kita ada target tetap. Oh. Jadi misal ada satu orang kita punya target tetap di daerah sini. Jadi kita itu tiap hari ada masuk makanan. Kayak aktifnya saat ini kita ada di Kendari, kemudian yang paling aktif itu di Raha karena banyak lansia yang tak mempunyai keluarga. Iya. Di Raha kita ada cateringnya, memang hari-hari diantarkan makanan. Itu sudah di Target tetap. Tetap. Nah, jadi pokoknya lansia yang seperti itu ada memang target tetap. Jadi ketika kami tidak sanggup untuk menjangkau itu, kita cari tetangga terdekatnya. Kita titipkan tiap minggu atau tiap bulan dana, kemudian dia dokumentasi untuk penyerahan makanan. Iya, iya. Oh, Dan makan tetangganya bahagia sekali ketika ada seperti itu. bisa menjadi perantara. Bisa gitu. menjadi perantara. Iya ya. Dan ini berapa lama waktu biasa yang teman-teman alokasikan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau berjalan terus? Berjalan terus. Sampai saat ini bisa dilihat di profilnya kami di Facebook di S3 Sultra, ada itu beberapa target tetap. Jadi ada berita acaranya target tetap, pasti makanan dalam bentuk rantang. Iya. Dan kita tanya juga, dan kita lihat kayak orang di Raha kan kebanyakan suka kalau ikan kaparende. Nah, jadi itu makanannya ikan kaparende itu. Disesuaikan seleranya orang tua gitu. Nah, ini yang menariknya adalah ini kan ketika kita melihat fenomena saat ini begitu tumbuh subur tentang nasi Jumat ini. Ini apakah ada peran dari teman-teman lembaga yang mengedukasi masyarakat untuk turut ambil bagian? Oh iya Kak, jadi kami aktifnya di sosial media. Terus kami kepada relawan kami sampaikan untuk men-share ini ke teman-teman dekatnya Kak. Jadi memang kita sampaikan bahwa ada loh ini yayasan yang mengadakan kegiatan berbagi nasi. Jadi kalau misalnya ada kelebihan rezeki, ya bisa disalurkan lewat kami begitu Kak. Iya. Nah, kalau teman-teman di S3, saya rasa kalau untuk virus yang harus kita sebarkan ya sudah seperti itu. Orang-orang terdekatnya dulu kita, kemudian orang terdekatnya ke orang terdekatnya, kemudian di teman-teman kantornya kita. Akhirnya karena saya pernah mengelola dana-dana dari kantor juga. Iya. Bentuk apa nih? Dalam bentuk Celengan apa gimana? Donasi biasa. Donasi kayak bencana alam. Kayak bencana alam kemarin di Konawe Koltin Konut, itu saya kelola dana kantor juga. Yang maksudnya kita kerja sama. Iya. Jadi mereka juga tidak tahu mau arahkan kemana, jadi melalui kami. Gitu. Jadi kan memang mereka lihat kita actionnya, wah, oh ini terpercaya. Iya. Oh ya langsung japri, ada begini. Oh ya siap. Siap, silakan jemput gitu kan. Nah, tapi untuk khusus nasi sendiri ada? Ada. Donatur khususnya? Ada donatur khususnya juga. Sudah berapa lama mereka mempercayakan ke S3? Dari mulai actionnya. Mulai awal ya? Masya Allah. Istiqomah? Mungkin kadang-kadang dia di luar kota, ya kita berpikiran positif mungkin di luar kota atau tidak. Kadang-kadang juga kalau sudah mulai ya kita sapa, kita WA. Pekan depan kita ada gini, sudah. Oh gitu ya. Kalau teman-teman di Donaktif ada juga donatur tetap untuk yang Alhamdulillah ada donatur tetap Kak. Jadi kami memang ada divisi fundraising. Nah itu fundraising mendata siapa yang bersedia menjadi donatur tetap. Nah walaupun donatur tetap ini kita rahasiakan namanya, identitasnya kan, tetap dirahasiakan. Namun pada saat kita akan adakan kegiatan, kami melaporkan secara via Japri itu Kak. Sehingga mengetahui kegiatan apa yang kita adakan, menyiapkan donasi yang akan disalurkan kepada kami seperti itu Kak. Sehingga ini di maintenance terus supaya bisa terus berkelanjutan ya. Nah, baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas telah kita mendengarkan bagaimana aktivitas teman-teman di S3 Sedekah 1000 Sehari dan juga di kegiatan Dona Aktif. Nah, untuk sahabat Muat yang menyaksikan acara ini, mungkin jadi di kota Anda juga ada program yang sama, maka tidak ada salahnya untuk mengambil bagian dalam program tersebut, karena tanya-tanya dari teman-teman relawan kita ini, ternyata mereka yang selama ini menjadi target dari berbagi nasi ini juga merupakan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Baik, saya akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di program Bincang Akhir Pekan. Bincang Akhir Pekan. Silakan dimana, Pak? Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih dalam program Bincang Akhir Pekan dengan tema berbagi asa dengan sebungkus nasi bersama teman-teman dari relawan Donaktif dan juga dari Sedekah 1000 Sehari.
pertanyaan saya berikutnya nih buat teman-teman, dalam hal mengumpulkan donasi dari perjalanan setiap event, setiap kegiatan itu, apakah memang donatur ini adalah donatur yang bisa dikatakan sebagai masyarakat menengah ke atas, atau memang ada juga yang masyarakat menengah ke bawah yang ikut juga ambil bagian? Dari Fajri. Kalau untuk S3 khususnya ini banyak yang transfer kita tidak tahu ini orangnya dari mana. Oh gitu. Tidak tahu orang dari mana. Tanpa nama ya? Iya, tanpa nama. Ada juga yang japri pribadi, tiba-tiba mungkin karena ada lihat nomor saya sering ada di kontak-kontak profil kegiatan. Iya, di flyernya. Di flyernya, kan? Kemudian ada kan kita masih ada kurir sedekah, walaupun saat pandemi ini sempat terhenti, tapi awal akhir-akhir ini sudah mulai saya jemput-jemput kembali, refleksi kembali, menjemput-jemput. Ada beberapa yang kita jemput itu kalau bilang dari skala ekonomi mungkin dia ada di tengah-tengah. Gitu. Ada juga kalau mungkin saya pernah cerita di sebelumnya yang di Kabupaten Konawe itu pernah kita bawakan bantuan, kemudian dia setelah beberapa bulan kemudian dia yang membawakan kami beras. Ada juga yang seperti itu. Artinya dia membalas kebaikan teman-teman ya, ya. Dia rasa mungkin dengan memberi dia rasa dia nyaman juga karena dia ketika dia diberi rasanya nikmat dia. Sudah seperti itu. Banyak donatur-donaturnya kita yang kita tidak tahu dari mana asalnya, asal-usulnya. Ada juga yang pernah ada suatu ketika itu entah itu dia tenaga kerja Indonesia yang berada di Hong Kong, ada transferannya masuk. Masuk juga ya, mungkin dia warga lokal kemudian bekerja di sana dan dilihat, tapi kan Facebook itu salah satu sosial media yang besar sekali, luas sekali pengaruhnya itu kalau Facebook. Jadi mungkin dia lihat kegiatan, di daerah saya nih Kendari, Konawe. Kenapa saya tidak coba berbuat transfer? Membantu orang-orang yang ada di daerahnya. Ya, gitu. Seperti itu. Banyak. Nah, kalau Afif dalam kegiatan teman-teman di Don Aktif, apakah memang hanya donatur ini dari kalangan menengah ke atas atau juga yang dari bawah? Tidak Kak. Jadi donaturnya itu ada dari yang menengah ke bawah bahkan. Dan memang ya walaupun rata-rata menengah ke atas, yang menengah ke bawah itu malah menjadi teguran buat kami pengurus ini Kak. Ini alhamdulillah senangnya kami pada saat berkegiatan di Yayasan Don Aktif Peduli Indonesia ini, kami banyak dapatkan pelajaran-pelajaran itu, pengingat-pengingat bahwa yang segini saja kita tahu bahwa dia orang susah, tapi semangatnya untuk berbagi itu luar biasa Kak. Malah bahkan ada Kak yang kami pengen bawakan dia sembako, bantuan sembako pada saat awal pandemi, itu dia menolak Kak. Kenapa dia? Beliau mengatakan begini, biarkan saya enggak usah nak, kasih saja yang ini, tetanggaku lebih butuh. Padahal saya tahu betul beliau ini orang butuh. Seperti itu Kak. Kalau boleh tahu, ini bapak atau ibu ini profesinya apa nih yang menolak? Nelayan Kak. Tapi ketika diberikan paket sembako, dia mendahulukan tetangganya. Tetangganya memang kondisinya lebih butuh atau gimana? Saya rasa sama Kak. Sama ya? Nelayan juga. Jadi kami waktu itu membagikan paketan sembako itu di pemukiman nelayan, yang rata-rata mata pencaharian itu nelayan. Malah dialihkan ke yang lain. Masya Allah. Ini yang susah ditemukan sekarang kan? Susah. Iya, karena teman-teman kan mungkin sering mendapatkan secara tampilan ya. Mungkin kita melihat harusnya dia lebih mendahulukan yang lain, tapi ternyata dia lebih dulu mengambil dirinya kan. Teman-teman ketika mendapatkan itu tidak ditolak kan? Ketika misalnya ada orang dari segi tampilan kayaknya kurang bagus lah, misalnya dapat nasi bungkus dari kita, itu mungkin masih ada yang lebih berhak. Iya. Ada gitu? Ada. Ketika mendapatkan itu, apa yang teman-teman lakukan? Tetap aja dilayani atau gimana? Tetap, karena kan kita jaga komunikasi dengan mereka. Jangan sampai ketika kita tolak begitu muncul di sosial media yang, itu yang kita takutkan. Jadi mungkin seperti yang dia bilang Afif tadi, ketika dia minta mungkin dia butuh. Mungkin secara penampilan mungkin dia kelihatan bahwa dia ada dan dia sanggup, mampu. Tapi mungkin di saat itu mungkin dia lagi apes ataupun apa, lagi susah pada keadaan itu, ya kita kasih saja. Kalau di Don Aktif, kasih aja. Banyak Kak, ada malah rumahnya bagus sekali dari luarnya Kak. Namun Bapak RT-nya menyampaikan itu orang susah Nak. Lagi susah sekali itu, tidak ada uangnya sama sekali. Hanya memang rumahnya sudah terlanjur besar gitu. Dari semen gitu. Kan kami targetnya yang kayu-kayu biasanya itu kurang mampu, tapi ternyata yang beton juga itu ini Kak. Banyak juga yang tidak mampu sebenarnya, butuh bantuan gitu. Nah, teman-teman dalam mengumpulkan donasi, apakah hanya menerima yang warna biru dan warna merah, atau ada juga warna-warna yang bawa parang gitu kan? Gimana? Kalau saya sendiri pribadi kan S3 itu
pertama kali hadir itu memang kita jemput bola. Jemput bolanya gimana tuh? Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Sedekah itu bisa ada dalam bentuk uang recehan. Iya. Saya pernah kumpul itu sampai kita di bank, kebetulan kan kita rekeningnya hanya satu, Bank Muamalat. Iya. Bawa ke Bank Muamalat itu kita hitung sama-sama itu uang receh. Receh. Masya Allah. Uang 100 rupiah, uang 200 rupiah, uang 500, uang 1000. Pokoknya bentuk recehan, itu semua kita terima. Karena pernah saya bilang, kalau 1000 rupiah hanya kalian menggunakan untuk di kamar mandi, kamar mandi umum, kenapa enggak 1000 rupiah kalian itu disedekahkan ke kami? Disedekahkan ke untuk orang yang Ya, membutuhkan kan gitu. begitu. Artinya kalau 1000 kali banyak kan manfaatnya banyak ya. Gitu. Banyak uang receh-receh yang kita, jadi biasa di grup itu ada satu kantung itu uang receh, diposting di grup, ada yang mau bantu hitung, nah begitu itu. Oleh bendaharanya kita itu betul relawan juga tadi. Butuh ketelitian itu. Iya, ada yang bisa bantu hitung, yang paling siap. Nanti kita ambil, nanti kita hitung. Tapi kalau Bang Muamalat, kalau saya pribadi biasa antarkan uang receh, sama-sama aja hitung. Sudah tahu. Sudah tahu. Ini untuk sedekah. Kadang malah kan ada rekanan di situ di Bang Muamalat, titip. Saya titip, saya keluar dulu, hitung misalnya. Iya. Oh ya sebentar bisa hitungkan kita. Iya. Kan kebetulan kita baku teman saja situ. Saya keluar nanti saya titip, nanti dia yang hitung, dia sendiri aja yang hitung. Recehan itu gimana cara dapatkan? Apakah para donatur ini mengumpulkan di Ken Celengan, kemudian diserahkan ke teman-teman S3 atau gimana? Iya, di Celengan, tapi kebanyakan saya perhatikan yang Celengan itu, kalau yang saya jemput itu kebanyakan mungkin orang tuanya membiasakan anaknya. Anak-anak kecil yang dia sekolahan gitu kan? Anak sekolahan, anak SD itu dia biasakan anaknya untuk sedekah. Jadi dia siapkan Celengan, kemudian itu ada labelnya S3 yang saya biasa jemput ini. Dia biasakan anaknya untuk bersedekah di situ. Uang receh, pokoknya uang jajannya aja mereka yang lebih, uang recehan 1.500, mereka kasih masuk ke situ. Masya Allah. Saya pelajari, dia refleks, dia punya anak bahwa untuk dari sejak dini dia ajar untuk berbagi dengan bentuk seperti itu. Nah, dari Don Aktif yang diterima hanya uang merah? Tidak Kak. Jadi kami memang buka open donasi itu melalui via transfer. Namun kalau misalnya ada teman-teman atau relawan-relawan yang mendapatkan bantuan itu secara cash atau langsung, itu kami simpan dulu, nanti kami jemput uangnya. Ya. Kebetulan juga banyak relawan yang bekerja di bank-bank itu Kak. Jadi relawan yang itu yang menawarkan diri untuk membantu menginput data-data dana-dana yang jumlahnya seperti tadi Kak, recehan-recehan yang kecil. Recehan yang paling kecil diterima pernah diterima oleh teman-teman? Alhamdulillah 1000-an gitu Kak. 1000-an ada? 1000-an ada. Ini dari orang, maksudnya dari donatur tetap atau mungkin orang yang kita tidak tahu dari siapa Kak? Ya, masyarakat umum Kak. Insya Allah. Kalau Aifajri nih pernah dapat donasi yang masuk itu paling kecil? Kalau jumlah. Nggak apa-apa jadi sebut ini. Nggak apa-apa, kan jumlahnya aja kan. Saya pernah menjemput sedekah itu, saya ingat sekali, sempat kehujanan, karena memang saya itu donatur pertama, maksudnya dia baru pertama kali mau sedekah, saya tidak mau kecewa, masa baru pertama kali mau sedekah tidak diterima. Saya ingat sekali waktu itu di bagian Lepo-Lepo masjid setelah Arindo sebelah kiri, sebelum lorong SMP 10, SMP 14 kalau nggak salah, sebelah kiri itu masjid, saya singgah istirahat itu karena hujan, basah-basah saya ini, jemput, ketika pulang kan saya kumpul, saya foto, kemudian saya list ini dari sini, ini. Itu berapa? 5.000 rupiah kalau nggak salah, 5.000 kan 7.000 rupiah waktu itu. Itu donasi untuk teman-teman kelola di S3? Iya. Masya Allah. Karena memang kan awal-awalnya kita itu sebelum, memang sudah ada rekening, tapi kita sampai saat ini kita pertahankan namanya kurir sedekah. Jemput bola gitu. Jemput bola, kita pertahankan, kita memang dari awal kita berdiri di situ. Enggak semua orang kan punya mobile banking kan, gitu. Karena kalaupun transfer pikirin lagi, ini kayaknya pakai biaya transferan lagi kan. Jadi kadang-kadang juga kita bilang mau jemput sedekah, kita tidak tahu ini mau disedekah dalam bentuk uang kah atau apakah, dalam bentuk barang atau bahan makanan, kita tidak pernah tahu. Bilang, Dek, ada sedekah di sini. Oh ya siap. Ya gitu, berangkat sebentar pada asar atau pada duhur, pada Jumat, berangkat. Sampai di sana, padahal itu sering sekali kita posting di grup bahwa kami saat ini tidak menerima pakaian layak pakai. PLP namanya kita sebut itu, pakaian layak pakai. Kita tidak menerima saat ini. Bukan PHP ya? Nah, kita tidak menerima ini, tapi ketika kita sampai ke sana, satu karung lagi sudah siap di depan, tidak mungkin kita tolak. Jadi sampai kita sampaikan ke pos lagi, posko, kemudian kita sortir lagi kembali.
Mau tidak mau kan orang sudah niat baik. Iya. Masa kita mau kecewa? Karena kan disimpan di rumahnya juga dia mau apakan. Betul. Nah, jadi kita terima saja. Nah. Kadang pernah juga, Dek ambil jemput sedekah di rumah. Dia sudah tahu mungkin saya ini kurir sedekah pakai motor, sampai sana 2 karung beras. Gimana sih muatin? 2 karung beras. Nah, telepon nih teman yang area sekitar yang ada kendaraannya, kalau bisa dijemput. Oh ya siap. Gitu. Nah, Afif sendiri pernah menjemput, misalnya mendapatkan sedekah dari teman-teman para donatur atau mungkin musin ini, nominal yang paling kecil berapa? Oh, yang paling kecil Kak, iya sama kayak gitu 5 ribuan gitu kan. Ya. Tapi tetap kita ambil Kak. Walaupun kalau dihitung-hitung kayaknya ongkos bensin dengan jumlahnya lebih besar bensin ya. Iya. Tapi kalau saya kan khusus saya pribadi kan bukan hanya itu saja saya jemput, banyak. Sekeliling 1 kali jalan. Satu gitu kali kan. jalan. Jadi kolektifnya cukup Kolektif. Kak, alhamdulillah banyak. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan operasional lebih besar daripada nominal yang kita jemput. Dan tapi itu tidak masalah. Tidak masalah Nggak kan. masalah. Gitu, ya, Masya Allah. Nah, teman-teman ini kan sebagai relawan nih, butuh operasional, itu lembaga menanggung biaya operasional teman-teman atau operasional teman-teman ini dari kantong-kantong pribadi? Kalau skala lokal kayak kita di dalam kota begini, Iya. maksudnya kegiatan kayak misal kayak jemput sedekah, itu alhamdulillah teman-teman relawan, khususnya saya pribadi juga tidak pernah meminta di yayasan kecuali dalam kegiatan yang besar kayak bencana alam. Iya. Nah, kalau untuk skala kayak jemputan sedekah, kemudian kita pengantaran pasien di rumah sakit, Iya. kita bawa bantuan ke baksos misal ke kampung pemulung ataupun apa, tidak ada. Dana pribadi semua. Dana pribadi. Sama. Iya, sama Kak. Nah, Jadi semua. kalau misalnya ada kalau kegiatan bulanan kami pakai dana pribadi, tapi kalau misalnya kegiatan Event insidentil besar, ya. gitu. Kegiatan besar baru kita alokasikan ada juga donasi dari pembina Kak. Jadi pembinanya kami memang paham betul kalau kami lagi butuh dia kasih donasi. Apalagi kan banyak kan yang ikut aktif mungkin banyak kan dari para pemuda ya. Iya, kebanyakan. Kebanyakan. Mayoritas itu. Mayoritas lebih mudah bergeraknya kayaknya. Iya. Tapi dari para profesional ada juga. Banyak juga Kak. Banyak Kalau ya? dari donaktif banyak sekali. Malah dosen-dosen saya di kampus itu masuk sebagai relawan, namun ya itu Kak mungkin karena terbatas waktu kemudian tenaga. Ya beliau hanya menitipkan ini saya ada beberapa rezeki saya. Tolong titipkan kelola ke gitu teman-teman ya. di Kolaka. Iya, seperti itu. Terjun ke lapangan nggak? Belum sempat Kak. Belum sempat ya. Kalau di S3 Sudah pernah ada yang terjun langsung, ada juga dari mana nih? Kalangan apa dia? ada dosen. Dosen? Dosen ada perawat medis, ada juga dokter ada, tapi sekarang lagi studi ke luar kota, jadi dia tidak terlalu aktif di kegiatan, tapi dia masih monitor terus kegiatan. Ada dosen, ada dokter, hampir semua kalangan ada. Gitu. Masya Allah. Yang penting niatnya sama ya? Iya sama. Ingin berbagi. Iya, berbagi. Nah, kemudian teman-teman ini kan mewakili nih para relawan. Secara waktu pasti ada gitu kan? Materi ada. Ada, Iya. insya Allah. Kenapa sih masih harus tetap aktif di sana? Saya dulu. Ya. Kalau dibilang Lebih kakak tuh. dibilang tetap aktif, kayak mungkin kalau dibilang tetap aktif karena kita sudah rasanya itu dapat ketika. Rasanya gimana? Apakah rasa yang pernah dulu ada? Beda sekali. Oh, beda sekali. jadi ketika kita turun lapangan itu mungkin saat kita mengantuk, saat kita capek dalam posisi pekerjaan profesi kita, ketika kita turun, tadinya kita mau pulang istirahat, tapi ketika ada dibutuh yang seperti ini sampai ke sana, mungkin di perjalanan terasa mengantuk, tapi ketika action langsung hilang. Sama ketika kita kayak capek-capek naik ke mau ke permandian ataupun ke air jatuh ataupun apa tempat wisata, capek di jalan ketika sampai terbayar. Terbayarkan ya. Tapi itu kalau kita kegiatan sosial, pulang itu nyaman, enak, apalagi kita lihat orang tersenyum dengan bantuan yang kita rasa itu sedikit dari kami, tapi ketika mereka terima dengan ekspresi wajah sampai menitikkan air mata tanpa suara, itu bahagia sekali kalau untuk Memang saya. ada. Ada. Kapan diingat? Saya ingat itu kalau lihat orang nangis waktu pernah bagi nasi di area Kota Lama. Seorang bapak ini becak, saya bawakan nasi, saya berikan.
Saya bilang, Pak, berapa orang kita di rumah? Berapa orang kita di rumah toh? Dia bilang ada 4 orang ke 3 orang waktu itu. Iya. Saya bilang, saya ambilkan kantong plastik, saya kasih, Pak, ini untuk orang di rumah juga. Iya. Dia itu sampai mau cium kita punya tangan dan kaki. Masya Allah. Saya bilang, Pak, jangan, ini bukan dari saya juga ini Saya bukan. cuma perantara Saya gitu cuma ya? perantara, saya cuma kurir, saya bilang, saya cuma kurir, Pak. Saya bilang, Bapak itu mengatakan, saya enggak narik becak lagi, saya langsung pulang. Berarti memang itu membuktikan ketika dia narik hanya untuk makannya. Untuk kebutuhan makan hari Iya. itu gitu. Dan saya bilang, Pak, kalau bisa langsung dimakan, jangan sampai disimpan malah rusak. Iya betul. Pokoknya lalu bilang, saya langsung pulang dengan Ekspresi bahagia sekali. Bahagia sekali. Masya Allah. Gimana rasanya antum pada saat itu? Saya meniti air mata juga. Masya Allah. Saya bilang, yang kita anggap ini hari-hari kita makan, tapi ini suatu hal yang istimewa bagi mereka dan tidak bisa tiap hari dirasakan. Iya, dan mungkin juga sahabat Muas yang kadang kita memilih makanan. Aduh, ada tisu. Masya Allah. Dan ini mungkin menjadi sebuah catatan bagi kita semua ya, sahabat Muas, bahwa terkadang mungkin apa yang kita rasakan saat ini menjadi hal yang biasa, bagi orang lain itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Iya, saya potong sedikit masukan. Saya sampai, ini saya juga terenyuh sedikit. Saya sampai di rumah itu ditakuti sama saya punya ponakan kalau masalah makanan. Iya. Karena kalau ponakan makan dengan saya itu tidak pernah ada tersisa satu butir pun nasi di piringnya. Oh, Masya Allah. Diajarkan untuk bersyukur. Karena saya bilang, saudara kita di Palestina, di apa segala macam, dia tidak bisa makan, saya bilang gitu. Jangankan di Palestina ya, di Kendari aja masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kadang mungkin kita biasa makan nasi ayam, nasi ikan, mungkin, tapi saudara-saudara kita mungkin nasi doang gitu ya. Saya kalau cerita tentang makanan sensitif sekali karena saya kalau masalah makanan basi pun sedikit saya makan. Masya Allah. Kenapa? Sekalipun saya tidak bisa makan semuanya, saya makan separuh, saya menghargai makanan itu. Itu saya jadi kalau cerita masalah makan, sensitif sekali saya itu kalau masalah makanan. Dan tadi cerita antum tentang itu, Masya Allah ya. Ya mungkin ini menjadi teguran kita sih sebenarnya kepada sahabat Muas, bahwa ya mungkin kita sering menyisakan makanan di piring-piring kita ya. Iya. Tapi bagi saudara-saudara kita itu menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika mereka bisa merasakan juga ya. Kalau Aif sendiri, kenapa masih harus, antum kan ya sedang proses untuk menjadi dokter muda kan itu, masih mau harus terjun ke kegiatan sosial seperti ini? Ya, jadi begini Kak, saya kan alhamdulillah orang tua itu mengajarkan betul di dalam keluarga itu mengajarkan betul bahwa nilai-nilai yang harus kita capai di dunia ini tidak hanya profesi kita ingin mencapai cita-cita, tetapi akhirat itu menjadi tujuan utama. Nah, tentu yang saya pikirkan Kak, kalau misalnya satu orang berbuat baik itu dampaknya sedemikian, bagaimana tidak kalau misalnya kita membuat suatu yayasan, suatu perkumpulan yang mana itu lebih banyak lagi, sehingga harapannya Kak, dampaknya itu jauh lebih besar, bermanfaatnya juga jauh lebih dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau pengalaman-pengalaman yang seperti Kak Fajrin tadi bilang, saya juga alhamdulillah Kak, ini juga menjadi kesenangan tersendiri bagi kami para pelaku ya, para relawan ini. Menjadi kesenangan tersendiri karena di sini kita disadarkan betul bahwa misalnya Kak, kalau misalnya dalam dompet kita ada uang pecahan terendah sampai tertinggi, coba keluarkan yang terendah, apakah kita merasa berat keluarkan itu? Kemudian kalau misalnya kita keluarkan yang nominal terbesar, apakah kita merasa miskin dengan setelah kita keluarkan itu? Kan, gitu. Nah, ataukah semua yang kita di dalam dompet itu kita keluarkan sekalian? Apakah kita merasa susah satu hari atau dalam kehidupan kita menjadi susah setelah itu? Nah, tentu kan tidak. Nah, sedangkan saudara-saudara kita yang nominal terendah pun itu mereka susah payah cari Kak. Kita mungkin biasa menyepelekan menyepelekan. Kalau sudah recehan simpan aja di mana Kak, gitu kan. Saya bahkan ini Kak ingatkan kepada diri sendiri, kepada teman-teman, kalau misalnya ada tukang parkir, ada penjual sayur, kenapa kita tidak beri lebih setiap kita berinteraksi dengan mereka? Gitu kan, setiap kali, jangan sekali-kali, setiap kali. Kalau ada tukang parkir, kita bayar lebih. Ada penjual sayur, kita bayar lebih. Nah, di situ kita malah terbantu dengan mereka untuk menyalurkan sedekah. Karena kan kadang kita pengen sekali sedekah, tetapi tidak sempat. Mau kemana gitu? Tidak mau taruh di mana ya. Nah itu. Apalagi mau sedekah 1000. Iya, seperti itu. Masya Allah. Apa yang antum merasakan tatkala berinteraksi dengan masyarakat, dengan mungkin orang-orang yang jarang kita temukan dalam kehidupan kita? Ternyata ketika di kegiatan-kegiatan sosial ternyata ada ya orang seperti ini. Iya Kak, itu menjadi motivasi besar bagi saya. Dulu saya Kak menganggapannya bahwa hidup ini
kalau sudah cukup alhamdulillah sudah selesai gitu fokus ya. saja agak ibadah dan lain-lain. Tetapi setelah kita berinteraksi dan berarti kita malah bersemangat untuk cari uang banyak-banyak. Ya saya minta dengan Allah, ya Allah kasih kaya raya saya supaya saya bisa bantu lebih banyak. Ayo kita kepada teman-teman relawan kita, belajar baik-baik supaya kita jadi orang ke depannya supaya kita bisa bantu lebih banyak seperti itu. Ketika di kegiatan-kegiatan di lapangan nih, Afif sendiri pernah nggak mendapatkan seperti yang disampaikan oleh Afif Fajri ini? Yang seperti itu tadi Kak, yang Bapak nelayan itu. Saya sempat mengupload status karena saking terharu dan berkesan sekali. Saya kan melaporkan di sosial media setiap ada kegiatan Kak. Dan ini saya ingin pesan ini tersampaikan juga kepada masyarakat. Saya tulis itu Kak, bahwa ada masyarakat yang betul-betul saya tahu betul dia butuh, malah mendahulukan orang lain. Nah ini menjadi motivasi dan pengingat nasihat lagi bagi diri kita kepada teman-teman semua juga. Nah, Masya Allah. Ini kan secara waktu pasti ya terambil kan gitu, secara materi terambil juga ya. Udah jadi relawan, harus merelakan lagi kan gitu. Ya, rasa yang paling bisa mengobati semua pengorbanan teman-teman itu ketika di lapangan pada saat apa? Misalnya kan pulang harusnya capek ini, tapi ingat ini kok kayak hilang semua gitu. Iya. Kalau bilang yang seperti itu sama seperti saya sering bilang bahwa ketika kita memberikan sesuatu hal yang sederhana tapi mereka luar biasa menerima itu, ya sudah cukup. Pulang itu ketika kita kan ada dokumentasi teman-teman ada di share. Kayaknya ada kenangan ya. Ya, maksudnya ini gitu loh. Bukan genangan. Bukan genangan air mata. Jadi saya sering bilang sama teman-teman, ketika kamu merasa lagi down niatnya, semangatnya untuk turun lapangan, ya sudah lihat-lihat kembali. Kan biasa dalam lembaga itu ada masalah-masalah, cekcok antara si A dan si B. Itu hal-hal yang wajar dalam satu lembaga. Bisa terselesaikan. Iya, kata saya bilang coba ketika di lapangan. Ingat ketika kita awal untuk merintis ini, tidak yang saat-saat ini relawan itu ada di situ, mereka tidak rasa yang apa yang kita rasakan dari awal mulai kita rintis ini. Coba ingat-ingat saja kembali. Rasa-rasa inilah yang membuat semua pengorbanan terasa terbayarkan. Orang yang tidak punya rumah ketika dia sudah tidak punya rumah tapi tidak layak huni, tiba-tiba dibantu. Coba kalau kalian lihat, ya pasti sudah cukupin, sudah senang. Oleh Afif sendiri, apa yang membayar semua pengorbanan? Oh iya Kak, jadi itu tadi Kak, alhamdulillah keluarga sangat-sangat mendukung dan menanamkan nilai-nilai agama dari awal. Di situ kan kita menyadari betul bahwa apa yang kita sedekahkan itulah harta kita sesungguhnya. Jadi ini bukan menjadi beban, memang ini pekerjaan kita. Ibadah kita kan kita diciptakan untuk ibadah, ini pekerjaan kita, jadi tidak pernah ada merasa rugi Kak. Merasa rugi ya, tidak pernah merasa kayaknya hari ini lelah sekali karena urus kegiatan sosial gini gitu. Yang dulu-dulunya waktu belum tahu, ini keutamaan-keutamanya ternyata besar. Sekarang kalau misalnya capek, alhamdulillah capek gitu. Alhamdulillah bisa dicapai, alhamdulillah bisa capek dengan kebaikan seperti itu. Daripada capek main game ya. Game. Masya Allah. Nah, sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak terasa obrolan saya bersama dengan teman-teman dari Sedekah 1000 Sehari dan juga dari Donaktif sudah berada di akhir acara Bincang Akhir Pekan. Nah, satu statement closing masing-masing dari Fajri dan Afif mewakili lembaganya. Kami, khususnya saya pribadi dari tim Sedekah 1000 Sehari Sultra, Yayasan Sedekah 1000 Sehari Sultra, pertama mungkin terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara dan se-Indonesia, karena kita ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang telah mensupport kami dari mulai doa, dari mulai bantuan dana, segala materi. Kami semua mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan limpahan rezeki dan rahmat bagi kalian semua. Dan saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita tidak pernah selesai, bahwa kita harus tetap sensitif dengan apa yang ada di sekitarnya kita, karena ketika kita sensitif dengan yang sekitarnya kita itu kita akan merasa kita harus membantu, kita harus jeli melihat apa yang di sekeliling kita, bahwa mereka ini butuh, bukan masa bodoh urusan mereka, urusan dia. Itu kita harus lebih sensitif dengan hal yang seperti itu, karena kadang-kadang kita jauh melihat ke depan padahal orang sekitar kita tidak sensitif melihat itu. Jadi ayo, kebetulan kita tagline-nya Sedekah 1000 Sehari, 1000 pun kami jemput. Kami tidak pilih-pilih. Kalau ada yang mau dijemput silakan. Japri kami ada kurir sedekah, saya di Fajrin ataupun di kabupaten lain ada di Kota Konawe,
Raha, ada di Konawe Selatan. Pokoknya di Indonesia ada. Di Indonesia seluruh ada. Nah, jadi silakan hubungi dimanapun kalian berada, silakan hubungi, cek di Facebook S3 Sulawesi Tenggara, S3 Ngawi, S3 Bogor, S3 Jakarta, Jakarta Utara, sesuai dengan daerahnya. Ada semua itu insya Allah. Nah. Kita sudah hampir di 34 provinsi ada. Masya Allah. Semoga dimudahkan Amin. Dalam membantu umat ya. Ahi Afif. Ya, tentu kami mengucapkan mewakili pengurus Donaaktif Indonesia, mengucapkan kepada seluruh donatur, pembina, kemudian rekan-rekan relawan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Betul yang dikatakan oleh Kak Fajrin tadi bahwa tugas ini memang kita tidak akan selesai. Kita akan terus begini. Nah, antar yayasan tentu juga bisa saling menguatkan, Kak. Dari menjalankan yayasan ini kita juga sadar bahwa ternyata kita tidak sendiri berjuang. Dan kita tidak mungkin mengcover sendiri. Ya, tidak mungkin mengcover sendiri. Nah, tentu semakin jauh kita tujuan kita tetapkan, maka insya Allah kolektif semua ini usaha-usahanya semakin besar manfaatnya, Kak. Sehingga jangan kita berpikir hanya untuk membantu sehari masyarakat saudara-saudara kita, tetapi kita pikirkan bagaimana caranya supaya kondisi yang sekarang ini kita bisa ubah. Nah, itu kan panjang, Kak. Jadi visinya semakin jauh ya. Proses ini perjalanan panjang, konsistensi tentu kita harus tetapkan, kita harus konsisten sehingga langkah hari demi hari itu perubahan demi perubahan, perbaikan demi perbaikan, insya Allah kita semakin kuat ke depannya. Untuk mengetahui Donaaktif sendiri bisa di mana nih? Ada websitenya, Kak, donaaktif.web.id, kemudian ada juga Instagramnya donaaktif.id, kemudian di Facebook juga, Kak, Donaaktif Peduli Indonesia. Nah, Masya Allah. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Fajrin, kepada Ahi Afif yang sudah meluangkan berbagi bersama kita di kesempatan ini. Semoga teman-teman diistiqomahkan di atas kebaikan dan ketaatan hingga akhir hayat kita ya. Nah, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, tentu banyak pelajaran, banyak hal yang telah kita dengarkan dari teman-teman para relawan yang sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan materi yang mereka miliki untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita. Mari kita mengambil peran dari sisi yang kita mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan kita dan mengumpulkan kita dengan para orang-orang yang bergerak dalam kebaikan ini di dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Demikian acara kita di program BAP Bincang Akhir Pekan dengan tema berbagi asa dengan sebungkus nasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Bincang Akhir Pekan, sebuah program talk show yang menghadirkan informasi menarik dari berbagai sumber. Isu terkini, kegiatan sosial, komunitas, kesehatan, lingkungan, dan berbagai bidang lainnya. Jangan lewatkan program Bincang Akhir Pekan. Insya Allah tayang setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Bincang Akhir Pekan hanya di Mu'adz TV, televisi satelit Anda, dan Radio Mu'adz bin Jabal.